sepertinya kok kenal ya? Sepertinya kenal ya? Jahat ya Allah, sembrono. Sembrono itu nek Pak Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dipersilahkan ketiga kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua rekan-rekan guru SMPN Negeri 55 SMP Negeri 55 Surabaya. Mohon izin saya di depan bukan karena saya pintar, namun ini berkat pengalaman saja. Saya bercerita pengalaman. Di sini saya mengambil tema sosialisasi pemanfaatan belajar ID dan rumah belajar dengan tanda kutip membangun budaya belajar di lingkungan keluarga. Kenapa saya mengambil tema ini, Bapak Ibu? Saya mengambil sebuah kalimat mengenai tugas dan fungsi guru. Bahasanya saya menempatkan diri saya, tugas utama saya adalah mengajak siswa belajar. Karena saya menemukan realita, mungkin Pak Jangan nanti bisa dicek gitu. Siswa-siswa kita itu tidak belajar di rumah, tidak belajar, adanya game dan sebagainya. Kalau tidak percaya bisa dicek. Mungkin satu kelas yang belajar itu 2-3 saja, tidak lebih. Maka dari itu, dengan adanya belajar ID dan rumah belajar ini, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur tersebut, mengajak atau membangun budaya belajar siswa. Karena apa? Sekolah tanpa belajar itu untuk pintar sangat tidak mungkin. Bahkan saya menyampaikan kepada siswa saya, kalau kamu belajar, bisa membuktikan cara belajarmu. Kamu minta belajar, minta nilai berapa, saya kasih. Karena pada intinya kita ngajak siswa belajar, kan kita ngikuti materi. Itu dasar kenapa saya mengambil tema ini. Selanjutnya, untuk hari ini sebatas sosialisasi ke depan bagaimana kita memanfaatkannya, kita belajar bareng. Di sini mengenai akun pembelajaran kita sudah tahu semua, ya. Akun pembelajaran yaitu domainnya adalah belajar ID. Ini diterbitkan atau disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu, salah satu manfaatnya dari belajar ID di sini, saya sempat diskusi dengan Bapak, bagaimana kalau dokumen di sini dibuat digitalisasi dokumen. Artinya dokumen sekolah di sini nanti bisa diakses dan bentuknya digital, diunduh bersama. Nanti kita bisa usahakan bersama kalau memang alatnya ke sana. Untuk selanjutnya dari pemerintah, Bapak Ibu, akun pembelajaran di sini tujuannya 2. Pertama, mendukung kegiatan belajar dari rumah. Ingat, belajar di daerah yang kita kenal sebelumnya karena pandemi gitu ya. Itu belajar dari rumah daring. Padahal bukan itu. Tapi belajar dari rumah itu belajar ya di rumah. Dan di sekolah kita semestinya, mohon maaf ini bukan menggurui Bapak Ibu, ini pengalaman saja. Semestinya kita menyelesaikan masalah-masalah belajar siswa, bukan mengkopi materi. Siswa hari ini kalau bahasanya Prof. Bagong itu sekarang kalau ngajari pemateri atau guru ngajari itu sudah bukan waktunya. Hari ini siswa yang belajar. Kalau saya mengutip bahasanya Prof. Bagong. Yang kedua, mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan. Yang saya maksud salah satunya tadi, bagaimana mendigitalisasi dokumen sekolah. Mungkin kita mulai dari Adiwiyata. Walaupun saya belum membahas dengan Bu Erna, kita mulai dari Adiwiyata. Karena ini sudah start, nggak? Kita mulai dari sini. Kalau memang nanti semuanya sepakat gitu.
Dan nanti kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler tidak lagi di grup WA. Karena apa? Kita harus mendownload. Tapi kalau sudah sekali upload di Google Drive, tidak perlu download, sudah tersedia. Kalaupun kita perlu monitoring dengan pengawas, kita langsung menyediakan bentuknya digital. Itu yang dimaksud mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan. Ini aplikasinya banyak nih, kurang lebih seperti ini. Artinya aplikasi di Google sendiri itu ada beberapa tambahan aplikasi yang kita manfaatkan. Untuk yang secara umum ya email atau pos elektronik, penyimpanan yang banyak. Kalau di belajar ini tidak terbatas. Kalau di email biasa itu 15 GB. Ini mendukung untuk instansi atau satuan pendidikan. Terus pengelolaan administrasi, jadwalan. Sebenarnya Bapak Ibu di Google itu ada kalender. Kita juga bisa memanfaatkan banyak aplikasi di Google itu dalam proses pembelajaran. Terus pelaksanaan. Oke. Kalau yang terakhir ini sinkronis dan asinkronis juga bisa kita manfaatkan. Nanti hubungannya dengan rumah belajar. Kelas Maya, kalau saya cek di kelas Maya SMPN 55 Surabaya belum ada atau belum pernah mendaftar sebagai penyelenggara kelas pembelajaran. Belum ada. Maka harapannya nanti ke depan bisa kita manfaatkan kelas Maya tersebut dan juga sebelum belajar yang saya maksud kolaborasi dengan wali murid nantinya. Ini mengenai rumah belajar. Kalau tadi sepintas mengenai belajar writing ya. Di sini mengenai rumah belajar. Baik Bapak Ibu, saya akan fokus pada fitur rumah belajar yaitu sumber belajar. Kenapa? Yaitu saya ingin membangun budaya belajar di lingkungan keluarga. Artinya siswa kita, harapan saya minimal itu memang setiap hari belajar kecuali liburan. Saya selalu bilang, bahkan ada cerita gitu ya, kalau nggak salah Bu Anjar ya, bahwasanya ada kelas yang Bu Anjar itu takut karena selalu ditanya, apakah kamu sudah belajar kemarin? Padahal saya hanya tanya, dan saya tidak memarahi kalau tidak belajar, saya mengingatkan tidak belajar. Maka dari itu harapan dengan adanya sumber belajar di sini kita bisa berkolaborasi guru, siswa dan wali murid. Karena di sumber belajar di sini tersedia berbagai media atau konten. Ada video, ada audio, terus ada web halaman interaktif dan juga ada fitur lainnya seperti media pembelajaran interaktif, semacam aplikasi media pembelajaran ada di sumber belajar. Di sini mengenai contoh, ini hanya contoh konten yang berupa atau berbentuk web. Panjenengan bisa mencari sesuai materinya masing-masing, dapat diakses dari sumber.belajar.kemendikbud.go.id. Gua nanti dicoba diacak-acak aja. Rumah belajar itu diacak-acak fiturnya. Dilihat, diklik, nanti akan panjenengan menemukan sendiri. Sambil lalu kita belajar bersama ke depan. Ini Bapak Ibu, saya menambahkan peran guru dalam pemanfaatan guru belajar. Yang pertama saya ambil peran guru. Apa? Yaitu merencanakan aktivitas pembelajaran. Kita tidak bisa Bapak Ibu berpangku siswa untuk belajar di sekolah. Menurut saya tidak bisa. Karena apa? Perkembangan informasi dan pengetahuan itu sangat pesat dan luas. Maka dari itu salah satu yang saya katakan, nah hari ini pintu pertama untuk belajar itu adalah membaca dan menulis. Kalau tidak didampingi, kamu akan tertinggal oleh zaman.
siswa kita bisa atau suka atau memiliki budaya untuk mencari, yaitu belajar membaca dan menulis. Di mana salah satunya sumber belajar yang bisa kita manfaatkan. Kenapa? Di sumber belajar di sini sudah melewati kurasi. Tidak setiap orang bisa upload di sumber belajar. Kalaupun bisa upload, masih melewati kurasi dari tim sumber belajar. Yang kedua, Bapak Ibu melakukan komunikasi dengan orang tua terkait aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Ini perlu, Bapak Ibu. Perlu ada komunikasi yang baik. Terutama di wali kelas, ya. Wali kelas, kalau harapan saya sudah menyampaikan, saya berani ngasih nilai berapapun yang kamu minta, kecuali 100 kalau memang kamu minimal punya jadwal dan belajar di rumah. Kita bisa membuktikan kepada saya, apapun yang kamu pelajari, minimal membaca. Kenapa? Saya memaksa seni budaya, belum tentu mereka suka. Sedangkan pengetahuan itu wajib, tidak harus seni budaya. 3. Memanfaatkan potensi berbelajar dalam aktivitas pembelajaran. Ini adalah intinya, ya. Kita bisa memanfaatkan konten di sumber belajar. Yang keempat, melakukan pembimbingan aktivitas pembelajaran. Ini juga tidak kalah penting, Bapak Ibu. Kita perlu membimbing. Kalau kita fokus pada literasi atau membaca, kita harus membimbing bagaimana mereka itu membaca dan menulis, minimal itu. Karena kompetensi paling dasar dari literasi adalah membaca dan menulis. Yang kelima, memeriksa dan memberikan umpan balik belajar siswa. Alhamdulillah saya melihat guru-guru di sini, mengenai umpan balik dan memeriksa kegiatannya siswa itu ada. Berbeda dengan pengalaman di sekolah yang lain. Saya terpukau di sini. Di sini, Bapak Ibu, ini juga perlu kita perhatikan peran orang tua dalam pemanfaatan untuk belajar. Hari ini mungkin kecuali yang guru, saya menjamin tidak tahu apa itu sumber belajar. Padahal kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Yang bisa dilakukan orang tua itu adalah menyediakan fasilitas pendukung bagi peserta didik. Kalau tidak ada fasilitasnya, Bapak Ibu, sebagai orang tua atau siswa itu akan kesulitan. Salah satunya di gadget atau minimal kuota ketika memang sudah punya HP. Yang kedua, membantu mengakses fitur sumber belajar. Bagaimana bisa mengakses kalau belum tahu. Ini ke depan, insya Allah hari Jumat kita mulai dari kelas 8. Saya akan sosialisasi kepada wali murid mengenai sumber belajar ini. Semoga walaupun tidak 100%, sudah ada usaha untuk membudayakan belajar di lingkungan keluarga. Yang ketiga, Bapak Ibu, mendampingi peserta didik. Ini tugas atau peran orang tua yang perlu. Ini juga saya tanyakan kepada siswa saya, Nah, kamu tidak belajar, pernah tidak orang tua meminta kamu untuk belajar? Ada yang tidak pernah, ada yang jarang. Meminta saja, jangankan sampai menemani atau mendampingi, Nah, ini menurut saya sangat penting untuk kita ingatkan atau berkolaborasi dengan orang tua. Yang keempat, melakukan pengawasan. Ini juga peran orang tua. Padahal, walaupun hari ini Bapak Ibu, tugas orang tua itu menurut saya itu tidak cukup dengan pengawasan. Karena apa? Saya banyak melihat yang terjadi di masalah siswa itu, orang tua itu sering kecolongan. Kenapa? Hanya melakukan fungsi pengawasan, belum sampai melakukan atau menjadikan orang tua sebagai peran dalam mengarahkan teknologi itu sendiri. Kalau sebagai pengawasan, saya yakin orang tua itu masih kalah pintar dengan itu banyak terjadi. Terakhir ini sudah semester terakhir, Pak, santai, Pak. Terakhir ini adalah berkomunikasi dan berinteraksi aktif dengan guru.
banyak poin-poin mengenai komunikasi, gitu. Kalau tidak berkomunikasi sangat sulit. Alhamdulillah, gitu. Oh, gelap. Sudah, gitu. Bapak Ibu, terima kasih sepintas, gitu. Sepintas semoga bermanfaat dan semoga saya diizinkan berkolaborasi dan bersinergi dengan Bapak Ibu semuanya. Niat saya memang ingin belajar dan berbagi. Seperti yang disampaikan Pak Darto, untung silahkan berbagi. Karena apa? Ilmu itu dibagikan tidak akan pernah berkurang, bahkan bertambah. Terima kasih.